Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ria Rismaya dari kelas Kimia B, jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang mazhab, saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu fikih. Apakah kalian tahu apa itu ilmu fikih? Baik, ilmu fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Nah, itu adalah penjelasan sedikit tentang ilmu fikih. Lalu ada sebuah pertanyaan nih yang sering dikemukakan. Pertanyaannya yaitu, apakah ada keharusan bermazhab bagi umat Islam? Nah, kita belum tahu kan jawabannya. Namun, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang kondisi keberagaman umat Islam, terutama bagaimana kemampuan umat Islam dalam memahami ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ditinjau dari sisi kemampuan memahami ajaran Islam, umat Islam terbagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari yang awam atau umum, santri atau terpelajar, sampai pada tingkatan mujtahid atau orang yang boleh berijtihad. Secara faktual, hanya sebagian kecil umat Islam yang berada pada level santri dan mujtahid, adapun mayoritas berada pada level awam. Menghadapi masalah ini menjadi sebuah pilihan yang bijaksana bagi kelompok awam untuk mengikuti apa yang telah dirumuskan oleh pihak-pihak yang berkompeten merumuskan hukum Islam, yakni para mujtahid. Dengan sebuah argumen bahwa hukum yang dihasilkan oleh para mujtahid sudah melalui pertimbangan yang matang dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Balik lagi pada pertanyaan sebelumnya, apakah ada keharusan bermazhab bagi umat Islam? Maka jawabannya, bermazhab itu sangat penting bagi orang yang beragama agar pemahaman dan praktik agamanya benar, karena bermazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi. Dari tadi kita berbicara tentang mazhab dan mazhab. Apakah kalian tahu dalam hukum Islam terdapat berapa mazhab? Mari kita bahas bersama-sama. Secara umum, dalam khazanah hukum Islam ada beberapa mazhab fikih yang terkenal dan diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia, baik di kalangan Sunni maupun Syiah. Bagi Muslim Sunni, mazhab-mazhab tersebut adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Sementara kalangan Syiah memiliki mazhab Ja'fari, Ismailiyah, dan Zaidiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab Hanafi. Apakah kalian tahu siapa pendiri dari mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit Ibn Zuta Al-Taimi, yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Abu Hanifah lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Beliau hidup di dua lingkungan sosiopolitik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.
Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah, yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud. Selanjutnya, Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu, beliau mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini. Hasbi Asy-Syidiki menguraikan dasar-dasar pegangan Imam Hanafi, dan dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pegangan mazhab Hanafi adalah yang pertama, yaitu Kitabullah atau Al-Quran. Dalam memahami Al-Quran, ulama mazhab Hanafi tidak hanya melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang masih mujmal, tetapi mereka juga melakukan penelaahan terhadap am dan khas ayat Al-Quran tersebut. Bayan Al-Quran atau disebut juga dengan penjelasan dan penguat menurut Hanafi terbagi pada 3 bagian. Yang pertama yaitu bayan takrir, seperti sabda Nabi, berpuasalah kamu setelah melihat bulan dan berbukalah kamu sesudah melihatnya. Yang kedua yaitu bayan tafsir, seperti hadis yang menerangkan kaifiat salat, kaifiat haji, zakat, cara memotong tangan pencuri, dan menerangkan hukum-hukum yang berkenaan dengan riba. Yang ketiga yaitu ada bayan tabdin atau yang disebut juga bayan nas. Al-Quran boleh disahkan dengan as-sunnah dengan syarat bahwa as-sunnah tersebut adalah mutawatir atau musyihurah dan mustafidoh. Dasar-dasar pegangan mazhab Hanafi yang kedua adalah hadis Rasulullah, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Hal tersebut juga dijelaskan pada surat Al-Imran ayat 103. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ijma itu dijadikan sebagai hujjah. Hujjah itu artinya dalil hukum. Ternyata ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dalam menerima ijma. Yang pertama yaitu para sahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Dan yang kedua, para imam selalu menyesuaikan pahamnya dengan paham yang telah diambil oleh ulama-ulama di negerinya agar tidak dipandang ganjil dan tidak dipandang menyalahi umum. Setelah beliau mendirikan mazhab Hanafi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih, beliau wafat di Baghdad tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Cukup sekian penjelasan tentang mazhab Hanafi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.